Nah, batuan itu berlapis-lapis kan, karena adanya proses erosi. Menginginkan dari pihak Pemkap lah, Badanda ngambil gitu nggak biarkan. Seperti yang di batuan itu nggak diambil gitu. Apa iki mompo banjir? Iya, ngomong baca. Oke, ayo. Langsung nang Kedung Lantung. Apa nih? Halo sahabat jelajah Taman Bumi. Di edisi kali ini kita akan menuju ke fenomena geologi namanya Gedung Lantung. Kawasan Gedung Lantung berada di Desa Drenges, Kecamatan Sugewaras. Dapat ditempuh dari kota Bojonegoro ke arah selatan selama kurang lebih 1 jam. Gedung Lantung berada pada zona kendeng dengan jenis litologi berasal dari formasi sonde yang berumur Pliocene akhir atau kurang lebih 2,9 juta tahun yang lalu. Iya apa nih? Diomil lah. Iya. Era Pliocene akhir terjadi pada 2,5 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, dunia mengalami pendinginan iklim global, pembentukan es. Kemudian sehingga terjadi perubahan permukaan air lautnya tambah dangkal, tambah surut. Oleh karena itu kemudian terjadilah proses pembentukan daratan termasuk yang hari ini kita lihat di Gedung Lantung. Pada era ini pula ditandai dengan mulai berkembangnya mamalia modern seperti yang ada sekarang. Di Kedung Lantung itu fenomena alam. Di sini ada sungai. Bisa kita lihat sungai yang ada di sini ini. Di sela-sela batu itu muncul minyak. Akhirnya minyak itu munculnya keluar terus bareng air. Dia di atasnya air. Bisa kita lihat di sebelah sini. Ini muncul minyaknya, sebelah sini juga muncul minyaknya. Jadi di sela-sela batu ini muncul fenomena alami. Karena saking banyaknya minyak yang ada di Bojonegoro, bahkan di sungai pun bisa keluar minyak. Gedung Lantung tersusun atas litologi perselingan, batu lempung dan batu pasir dengan sedikit tufan dan terdapat sisipan batu gamping. Terindikasi mempunyai hidrokarbon berupa rembesan minyak bumi pada beberapa tempat. Struktur yang ada di Gedung Lantung ini berbeda dengan di Wonocolo. Dia bentuknya itu sinkline, bukan antikline. Dia adalah sinkline yang tererosi oleh aliran sungai. Bayangkan lapisan-lapisan tanah dan batuan di bawah kaki kita. Kadang tekanan besar dari dalam bumi membuat lapisan-lapisan ini melengkung, seperti karpet yang didorong dari kedua sisi. Ketika lengkungan itu membentuk cekungan ke bawah, itulah yang disebut sinkline.
lapisan batuan yang lebih muda akan berada di tengah cekungan ini. Nah, cekungan sinkline ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk menyimpan minyak dan gas bumi. Caranya begini. Beberapa jenis batuan seperti batu pasir sandstone memiliki banyak pori-pori kecil yang bisa menampung cairan seperti spons. Batu pasir ini bisa menjadi batuan reservoir tempat minyak dan gas terkumpul. Selain batu pasir, ada juga batu gamping, limestone, dan dolomit. Kedua jenis batuan ini juga bisa memiliki ruang kosong atau retakan yang mungkin mereka menampung minyak dan gas. Jadi, limestone dan dolomit juga bisa menjadi batuan reservoir. Ketika sinkline terbentuk, lapisan batuan reservoir seperti sandstone, limestone, atau dolomit ikut melengkung ke bawah. Jika di atas lapisan reservoir ini ada lapisan batuan lain yang rapat dan tidak tembus cairan seperti batu lempung, maka minyak dan gas yang ada di dalam batuan reservoir akan terperangkap di dalam cekungan sinkline. Jadi, sinkline seperti mangkuk alami di bawah tanah, dan batuan reservoir di dalamnya bisa menjadi wadah yang menyimpan minyak dan gas bumi. Bentuk cekungan sinkline membantu agar minyak dan gas tidak mudah keluar. Kedung Lantung ini tersusun dari batuan gamping, batuan lempung yang kaya sekali berada di sini, yaitu adanya juga batuan reservoir atau batuan yang istilahnya untuk menampung minyak itu sendiri di bawah tanah. Jadi ketika minyak itu keluar, itu melewati celah-celah batuan reservoir itu dan kena air, jadi berwarna kayak seperti pelangi. Jadi kan warna minyaknya itu kelihatan gitu, dan warna hitam yang seperti minyak itu sendiri. Nah, untuk itu di sini kita bisa melihat kalau ada batuan gamping yang tersingkap. Nah, tersingkap itu istilahnya dia sebelumnya itu di bawah permukaan tanah atau datar, tapi ketika ada proses geologi itu naik atau ada tekanan dari bawah, mungkin itu naik ke permukaan. Itu sebenarnya yang membedakan apa itu batu dan ball clay atau batuan lempung yang membatu itu adalah dari permukaannya itu bentuknya halus. Ya, dan lebih ringan sebenarnya daripada batu seperti andesit. Ini kan bentuknya bentuk seperti batuan andesit ya, warnanya abu, kadang hitam, kadang ada coklat juga, tapi dia lebih ringan dan lebih halus permukaannya. Kalau misalnya dia dikenakan seperti kena batu atau dipukul gitu, dia akan keluar pecah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, gampang sekali untuk pecah. Nah, itu fenomena menarik juga. Dan iya, sejarah penemuan awal ketika di Kedung Lantung ini sendiri, menurut masyarakat sekitar, pernah di zaman Belanda itu, pernah terdapat tambang minyak di bawah sumber air itu, sumber minyak itu sendiri. Nah, yang di sana itu nanti kita bisa lihat itu dulu sampai bahkan seperti kesaksian masyarakat di sini yang tadi kita jumpai beberapa waktu lalu sebelum ini banjir, bulan-bulan ya udah lama ya, mungkin tahun 2007 itu paling itu masih terdapat besi dari tambang atau sisa-sisa tambang rig tambang minyak dari Belanda. Itu antusias ya, untuk masyarakat sini antusias ke wilayah Kedung Lantung itu antusias ya. Kita sering kerja bakti gotong royong tuh ke situ Pak. Dari tamu kita sering, dari beberapa mahasiswa sering ya KKN di sini itu mengarahnya di situ. Kita titip untuk wisata itu dikembangkan. Gitu. Pertama kali ya menarik sih. Cuma akses sih untuk menuju ke titik lokasi itu memang agak sulit ya. Jadi yang pertama, lokasi ini terlalu licin. Untuk menuju ke lokasi terlalu licin, habis ke lokasi tersendiri untuk melihat si minyak tadi, itu kita harus ekstra hati-hati.
Tapi memang kalau menurutku ya, kalau dari sudut pandang wisata itu murni wisata minat khusus, terutama riset itu sebenarnya ya. Bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang awam. Karena kalau dinikmati oleh orang awam ya sekedar sungai, kedung gitu tok ya. Kedung begitu saja. Tapi kalau kemudian ada penjelasan bahwa itu ada struktur anti-clean, ada rembesan minyak, apa itu anti-clean dan sebagainya, minimal itu mutlak harus ada pemandu yang paham. Pemandu yang paham. Tapi tadi kita lihat dari warga nampaknya belum siap. Ya, belum siap. Itu kenapa kemudian tadi ada harapan teman-teman dinas mau bikin pelatihan pemandu geologi kan. Tadi minta ada 5 orang. Nah, harapannya di situ tuh. Jadi memang menuju ke situ penyiapannya agak butuh proses. Terus yang kedua, juga lahan itu adanya di wilayah perhutani kan, bukan di wilayah warga. Artinya kemudian memang harus ada kerjasama dengan perhutani, entah itu dalam bentuk perjanjian kerjasama atau bahkan sampai ke namanya skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial KHDPK itu bisa lebih dari 5 tahun. Itu sih kalau dari Kedung Lantung ya. Tapi itu fenomena geologi yang dari sudut pandang geologi yang kita pelan-pelan belajar geologi itu jadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau kita sama sekali nggak punya kacamata geologi ya biasa saja. Terus tadi kita juga sempat ke sungai kelihatan betul dengan mudahnya ketemu fosil. Fosilnya fosil biota laut ya, biota laut. Jadi kelihatan betul bahwa di situ kelihatan betul bahwa kita itu dulu ada di dasar samudra ya. Satu jalur. Iya, satu jalur. Kali Pencol yang berlokasi tidak jauh dari Kedung Lantung. Nah, di mana di sungai ini atau kali ini banyak ditemukan fosil-fosil moluska, vertebrata, dan lain sebagainya. Nah, kami melihat ketika kita hanya turun ke bawah sungai, sudah ditemukan banyak sekali fosil-fosil moluska yang mungkin umurnya sudah jutaan tahun, seperti ini. Nah, kita tadi menemukan adanya fosil moluska yang namanya Turritella. Nah, kalau kita melihat dari adanya fosil-fosil ini yang umurnya itu diperkirakan jutaan tahun yang lalu atau masa Pleistosen. Nah, selain itu juga adanya fosil-fosil dari moluska lainnya yang dimana fosil ini adalah moluska dasar laut di zaman dahulu. Gitu. Kalau bisa kita lihat di sini adanya singkapan dari lempung biru ya atau lempung hitam. Di mana atasnya itu sudah singkapan yang terbaru ya masa kini gitu ya. Nah, kebanyakan lempung-lempung hitam itu terbawa arus dan sudah seperti di Kali Lantung itu tadi ya menjadi clayball atau terbawa arus dan berserakan sampai ujung sana. Nah, kemungkinan lebih banyaknya adanya fosil-fosil dari moluska itu yang tersingkap atau tertimbun di dalam lapisan lempung ini. Nah, iki lho lembek pahari mesti batu kapure gak dibuang. Gak diresiki temen. Cek kena dicuci. Karbon. Iya. Ayo toh.
Oke, iki wis menjelajah geopark. Iya. Lumpure nggur kono mau tok kok. Sepatu krek putih dadi coklat. Kirane kene skandal. Kirane kene skandal. Skandal apa? Bu, Terima kasih. nyasar. Nah, contoh waktu itu ini cerita masa lalu ya. Saya mengajukan kebutuhan untuk kegiatan itu termasuk kamera, GPS. Nah, sampai hampir mungkin 1 tahun tidak ada terrealisasi. Akhirnya dibelikan kamera 1. Jadi kalau saya butuh harus mengambil ke sana, tanda tangan, nanti balikan lagi. Ya, ya. Akhirnya Mbak Nunung aja sampean sing nggawa sampean keloni aja, saya bilang gitu. Wis numpang. Tapi ya enggak apa-apa. Berangkat dari hobi, Ya. kemudian tanda kutip bahasa saya riset, kemudian ketemu dengan teman yang sefrekuensi, dan berhasil menemukan fosil salah satunya gitu. Iya. Salah satunya fosil paus. Kan ke Malang, Surabaya kan jancuk kan itu ya, nuwun sewu. Kas Bojonegoro itu ada Samber Telo. Samber Telo. Bukan Samber Telo. Siapa tahu Telo? Bukan Telo, Telo. TELO. Rata-rata dulu di arah di Bojonegoro termasuk yang di hutan itu kan rel kereta, rel loko semua toh. Lori, loko dan sebagainya. Nah, Telo itu untuk ganjilnya kalau mau istirahat dulu. Ini adalah fosil dari paus purba. Ini struktur tulang belakangnya, bisa dilihat bentuk-bentuknya ini. Jadi fosil paus purba ini fosil pertama yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan di Desa Temayang. Ada kita namanya punya tim Museum 13. Museum 13 ini memang orang-orang yang meneliti fosil yang ada di Bojonegoro. Ada beberapa nama seperti Hari Nugroho, terus Pak Pangat yang menemukan ini. Buka aja nggak apa-apa. Tapi tak jadi tulang besarnya sama yang tusuk-tusuknya yang kecil-kecil. Iya. Buka aja. Nanti dimasukkan lagi. Jadi dengan gali ini. Ini nggak gali, yang gali tapi nggak dalam. Gali manual berarti. Iya. Sebenarnya galinya nggak dalam, Mas. Galinya itu saya hanya pakai sekop. Cetoknya itu loh. Kebetulan posisinya di bibir sungai, ya di bibir sungai. Terus kondisi banjir. Kalau nggak segera saya amankan, takutnya isi sebagian pun. Lah, museum mana? Bukan. Solo. Sangiran. Protes. Kemarin kan dia menemukan. Protes kalau Bojonegoro itu begini-begini, monggo. Saya butuhnya tidak ini kan. Ini untuk mengamankan saja. Gitu loh. Daripada hanyut kena air. Akhirnya saya amankan. Loh sekarang Mas. Jadi yang temuan itu dengan kondisi sekarang ini udah segini jauh. Nah, lebih menarik kita ngobrol sama langsung ke pelakunya itu, Pak Pangat. Kita lebih tahu langsung secara akarnya. Jadi perjalanannya Pak Pangat mencari, terus menurutku sih dedikasinya untuk Bojonegoro itu sangat luar biasa, khususnya di geopark sendiri. Jadi pensiunan tentara itu mau untuk mencari geladak balung gitu ya, Geladak balung, mencari hutan-hutan, cari fosil. Terus habis Bahasa keren ini paleontologi. Terus ketika hasilnya ketemu, dia mencoba untuk meneliti dengan kerjasama dengan pihak-pihak luar yang emang itu secara pendidikan dan keilmuannya lebih oke ya.
Dan habis itu ketika sudah menemukannya dengan kebijaksanaan tim-timnya mereka dan kesadarannya mampu membuat dedikasi buat Bojonegoro nih. Iki hasil temuannya khusus endemik Bojonegoro gitu loh. Nah itu sebenarnya lebih ke menyentuh ya. Bahkan tadi informasinya mereka memulai itu tahun 1986. Jauh sebelum istilah geopark itu ada di Bojonegoro ya. Artinya gini, kalau aku pribadi saya melihat Pak Pangat ya, kita itu nggak perlu tidak perlu berasal dari mata kuliah geolog untuk peduli pada isu geopark Bojonegoro. Nah, ini cukup bahwa kita adalah orang Bojonegoro, cukup bahwa kita interest, kita bersyukur tinggal di Bojonegoro dan ada isu geopark, maka kita mempelajari itu. Nggak harus bahwa kita adalah seorang geolog gitu. Jika orang geolog ya sinau lah. Nah sebenarnya tadi pas ngobrol-ngobrol sama Pak Pangan ya, kita lebih ke menyerap seorang guru, lebih kita dikasih pengetahuan lebih. Terus yang menarik dari perbincangan tadi, kita ke rumah Pak Pangat dengan kesederhanaannya, keluarganya dan Pak Pangat itu ini harusnya harusnya menjadi sebuah tokoh-tokoh yang berjuang untuk Bojonegoro. Harusnya itu harus dimunculkan. Untuk diangkat. Kita harus berterima kasih. Betul. Dan harus menghargai itu dengan layak. Dengan layak. Kita sekarang dengan gampangnya ya. Kita datang ke rumahnya, database-nya udah lengkap, penemuannya ada. Ketika kita membuat misal riset dan lain-lain, kita enak karena terus notok. Beda dengan Pak zaman biyen. Mereka tidak memikirkan sekarang Bojonegoro mau dibawa kemana gitu. Hanya pokoknya melaku menemukan, diarsipkan. Nah, yang menjadi menarik itu kenapa mereka membuat arsip gitu sampai sedetail itu. Karena misal cuma hobi, cuma pengen koleksi, ya golek-golek wae. Kalau aku lebih karena motif kepedulian, karena mereka peduli. Sampai singkat cerita mau dibawa ke Sangiran nggak boleh. Ya, yang tadi membuat menarik ya, menarik lagi itu kata-kata dari Pak Pangat. Barang yang kamu temukan simpan dulu. Siapa tahu itu besok jadi. Jangan dibuang karena kamu nggak tahu. Ya betul itu. Tapi kan cari tahu. Ibaratnya posisi kita ya. Jadi kita misal ke lokasi ini, ini apa dapat informasi. Jadi misalnya kita tampung dulu. Atau begini bahasannya. Ada isu geopark. Jangan cuma lihat blegeredok dari festival-festival geopark dan sebagainya. Terima dulu, kemudian pelajari. Nah, itu harusnya. Kemudian pelajari apa sih geopark, apa sih taman bumi, kenapa kok kita dapat status itu dan kenapa kita memperjuangkan status itu. Sampai kepada ruhnya adalah konservasi warisan budaya taman bumi. Ya. Mungkin itu. Ini kita perkenalkan, terima kasih Gofur yang sudah mentranslate proses kita langsung di lapangan sampai hari ini supaya penelusuran kita ini bisa dinikmati oleh semua orang. Semua orang berhak menginterpretasikan geopark, termasuk teman-teman bisu tuli dengan spirit inklusivitas. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ya, itu. Ini fosil gigi hiu. Ya, fosil gigi hiu. Ya, disinilah kita menemukan bahwa di Bojonegoro di lautan ya di sini nih, Mas. Karena setelah di lab dari Badan Geologi waktu itu usianya hasil lab itu 112 juta. Yang di sini saja? Iya, ya yang ini aja yang memang. Ini aja 112 juta tahun. Ya, 112 juta tahun. Jadi Bojonegoro itu dulu kan berarti lautan. Oke. Iya. Pak, ini berarti kira-kira kan dia ada di di batu-batu kapur ini ya? Iya. Nah, ini satu individu atau? Satu individu.
Berarti satu satu jenis. satu megalodon saja ya? Ya.